Shalom teman-teman semuanya. Selamat Shalom. sore, Salam. Koko, Cici gitu kan. Soalnya kalau misalnya kayaknya mengenal Imagode banyak sekali yang senior-senior gitu kan. Ada Koroki juga. Tadi juga kalau nggak salah ngelihat ada Tante Meike. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang lagi di jalan, jangan lupa pakai masker dan tetap hati-hati. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya, suara saya cukup jelas nggak? Kalau cukup jelas, boleh dong kasih emoticon-emoticonnya. Cukup ya? Thank Jelas you. kok. Nanti kalau misalnya kira-kira tersendat atau kira-kira patah-patah, tinggal info aja ya. Malum, internet kita nggak ada yang tahu, kadang-kadang jaringan ya. Nah, perkenalkan nama saya Adrianus Vicky Haryanto. Teman-teman boleh panggil saya Vicky. Saya salah satu pewarta pengajar dari BPK PKK KAJ yang diutus dari Kampus Ministry Jakarta. Nah, ini mulai mempertanyakan sebenarnya sebuah identitas kekatolikan kita gitu. Saya sendiri cukup sangat-sangat bangga gitu menjadi seorang Katolik. Nah, mengapa di tengah keberagaman ini, di tengah keberagaman kepercayaan ini, juga membuat kita menjadi sebuah krisis iman. Yang tadinya, ini saya ada sharing satu hal. Ini benar-benar nyata terjadi di salah satu kampus di Jakarta. Kampus ini memang, karena saya mendampingi PD-PD, waktu itu kebetulan PD kampus ini, sebelum itu kampus ini tidak mempunyai PD. Dia hanya ada KMK itu apa kepanjangannya? Keluarga Mahasiswa Katolik. Keluarga Mahasiswa Katolik. Nah, bener kan nih? Kasih jempol. Oh iya. Ini Benar, Kak, benar. udah, karena dulu waktu kuliah, gue bandel. Gue nggak aktif. Gue aktif di PD itu kenal Tuhan, kecemplung waktu semester-semester akhir. Udah mau lulus banget gitu kan, baru kenal Tuhan. Biasa gitu ya, kepepet. Ketemu dosen pembimbing soalnya. Nah, KMK ini kebetulan jalan Tuhan lah ya, approach salah satu anak di kampus ministry, bilang, kita mau adain dong persekutuan doa. Gitu. Kita datang, karena memang basic kampus ini dia Protestan yang sangat-sangat kuat, ketika datang, wah itu yang namanya iman kekatolikannya sangat-sangat dipertanyakan. Dalam artian, walaupun mereka masih ke gereja, tapi mereka kayak udah nggak rosario. Bukannya karena mereka nggak mau, karena mereka mendengar apa yang mereka dengar gitu. Di sini saya nggak sebut brand, gitu kan. Nah, mereka udah mulai kayak ragu dengan iman mereka. Dan itu benar-benar saya jumpai di kalangan-kalangan kampus yang notabene basicnya benar-benar waktu itu kampus ini emang basicnya di Protestan gitu. Dia ragu dengan apa yang mereka lakukan. Mengapa Tuhan kita, mengapa kok kita salibnya masih ada Tuhan Yesus, masih ada patung itu, mengapa kita berdoa pada Santo Santa, segala macam. Wah, itu membuat mereka akhirnya ragu banget. Nah, ini salah satu ciri. Akhirnya apa? Iman kita goyah. Dampaknya apa? Tidak sedikit yang akhirnya kita nyebrang. Bukan berarti saya mengatakan ini, saya tidak suka dengan orang-orang. Enggak, saya maksudnya ya itu bebas. Bebas dalam artian, apa yang menurut kalian baik akhlaknya, ya sudah. Nah, apa selanjutnya? Tadi sudah disebutkan Evan, pandemi atau enggak penderitaan. Penderitaan ini juga bisa menyebabkan kita krisis iman atau sebuah krisis identitas. Tapi terlebih lagi iman. Mengapa penderitaan bisa menyebabkan sebuah krisis iman? Sebuah konsep berpikir yang benar, iman yang teguh, ketika kita mengalami sebuah penderitaan, kita datang ke Tuhan dan akhirnya berserah. Ini konsep yang benar. Konsep yang salah adalah ketika terjadi sebuah masalah, kita akhirnya meragukan. Katanya Tuhan Yesus itu baik loh. Tapi kayaknya gue dari kecil, SD, SMP, SMA, gue gak pernah tuh yang namanya pacaran gitu kan. Mana baiknya? Kalau ada yang ngomong gitu pengen gue panggilin kadang-kadang. Mungkin panggilanmu emang untuk hidup menggereja. Oh enggak ya? Nah, ini penderitaan kadang-kadang membuat kita menjadi sebuah krisis iman. Kalau misalnya BKSN ini mengambil sebuah salah satu acuan kitab atau ayatnya itu ada di 1 Yohanes 4:16.
kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Ini bagus banget. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Pertanyaannya, apakah ini cuma ayat yang kita bacakan atau benar-benar di sini kita telah mengenal dan percaya? Kalau kita benar-benar mengenal dan percaya, penderitaan seharusnya tidak lagi menjadi sebuah penyebab dari krisis iman. Di tahun 2015, ketika almarhum papa saya divonis kanker paru-paru stadium 4. Nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit nggak ada, maksudnya sakitnya benar-benar nggak ada yang sakit terus-terusan, nggak. Benar-benar dia lagi check up. Memang dia sering batuk saat itu, sempat batuk darah, akhirnya kita coba suruh cek dengan proses cek yang panjang, dokter memvonis papa kena kanker paru-paru stadium 4 dan sudah menyebar sampai tulang belakang. Ketika itu saya sudah tahap pelayanan kurang lebih dari 2011, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ada jatuh bangunnya, kayak putus sama pacar, segala macam bisa melewati sama Tuhan, masalah keluarga kita lewati sama Tuhan, terus menyatakan, wah Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Ketika mendengar kabar, papa divonis kanker paru-paru, sulit sekali untuk mengatakan, Tuhan itu baik. Ketika dengar kabar itu, saya bahkan tidak berpikir bahwa Tuhan punya rencana dari setiap masalah ini. Tidak. Saya langsung mempertanyakan banyak hal. Saya langsung memikirkan banyak hal. Mengapa ini terjadi, segala macam, bla 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 bla. Saya mulai akhirnya, ngambek dalam tanda kutip. Doa udah seadanya, segala macam. Ini mengapa akhirnya penderitaan menjadi sebuah krisis iman. Saya mulai meragukan tentang mana katanya Tuhan baik. Mana katanya Tuhan dokter dari segala dokter. Toh akhirnya pada tahun 2017, Papa harus dipanggil Tuhan gitu. Mana dengar mukjizat-mukjizat yang kalau misalnya ngeliat kesaksian gitu, mana gitu. Kenapa nggak terjadi untuk Papa gitu? Saat itu mempertanyakan, ini akhirnya penderitaan inilah yang membuat akhirnya kita menjadi krisis iman. Iman yang tadinya mungkin kita harusnya datang sama Tuhan, tapi karena pandangan yang salah ini, karena ada sebuah penderitaan, kita jadi menuduh Allah, atau kita menjadi menyalahkan Allah, atau kita malah mempertanyakan, why, dan why. Tanpa kita merenungi, tanpa kita benar-benar kembali di 1 Yohanes 4:16, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Wah, contoh lainnya banyak. Teman-teman yang baru RADR misalnya, retret hidup baru dalam Roh Kudus. Wah, kena Roh Kudus. Seminggu pertama muka kayak Santo gitu kan. Kudus banget gitu kayaknya. Udah mulai ngajakin doa bareng segala macem. Nggak ada kabar, 3 bulan kemudian udah mulai semangat kendor. Ini salah satu krisis iman mungkin di tengah penderitaan. Nah, itu salah satu penyebab-penyebab atau faktor yang menyebabkan mengapa bisa terjadi sebuah krisis iman atau identitas. Selanjutnya, bagaimana menghadapi krisis ini? Bagaimana cara kita menghadapi krisis ini? Jawabannya adalah simple. Kita belajar dari yang sudah-sudah. Kita akan belajar dari 2 hal. Pertama, belajar dari kaum buangan. Nah, ini teman-teman boleh, ini kaum buangan di Babel. Ketika saat itu umat Israel, dia dibuang di Babel, itu kalau nggak salah kisahnya ada di 2 raja-raja sekitaran itu. Ada juga nanti di Yeremia, teman-teman boleh cari nanti kisahnya. Intinya tentang kita mau belajar dari kaum buangan di Babel. Ini, sebelum mereka dibuang di Babel, masyarakat Israel atau umat-umat di Israel itu punya bait Allah, memiliki pola pikir bahwa wah ini Allah yang dahsyat, Allah luar biasa, bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, dan mungkin hal-hal inilah akhirnya membuat mereka
terbuai atau akhirnya sombong atau bahkan akhirnya memiliki sebuah pemikiran ya seandainya kita jatuh dalam dosa pun mungkin Allah tidak akan menghukum kita. Nah, ini nih, kita mau belajar dari umat-umat buangan di Babel. Nah, ketika akhirnya mereka kalah, mereka harus mengalami penderitaan di Babel. Nah, ketika harus mereka akhirnya mengalami penderitaan di Babel, nah, iman mereka mulai runtuh. Tadi masuk ke penderitaan, atau enggak di tengah-tengah keberagaman kepercayaan. Ini katanya Allah yang dahsyat ini, Allah yang luar biasa, kok bisa kalah ya dengan para dewa-dewi yang disembah gitu. Nah, mereka mulai runtuh. Ini kalau misalnya ada yang tahu soal self-image, nah atau enggak identitas, nah ini self-image mereka sebagai umat pilihan Allah mulai rusak. Apa yang mau kita pelajari dari umat belajar dari kaum buangan di Babel? Apa sih yang dilakukan oleh petinggi-petinggi dari Israel ataupun nabi-nabi saat itu kepada kaum-kaum buangan ini? Yang pertama, mereka menunjukkan kebenaran mengenai Allah Israel. Tadi gambaran-gambaran ketika mereka kalah, ketika mereka dibuang gitu kan, mereka mulai melihat bahwa, wah ini tadi Allah yang mereka lihat ketika itu bait Allah mulai runtuh. Mereka mulai membayangkan lagi, wah ini Allah kita tuh nggak ada apa-apanya nih dibandingkan dengan dewa-dewi di sini gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh petua-petua Israel atau nabi-nabi saat itu? Dia menunjukkan kembali kebenaran mengenai Allah Israel. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang benar-benar memiliki sebuah kuasa. Ini. Mereka mengembalikan kembali pandangan-pandangan yang salah tadi mengenai tentang apa yang mereka lihat di Babel itu. Tentang kealahan mereka. Dia menunjukkan bahwa Allah kita itu dia benar-benar menciptakan langit dan bumi dan isinya dibandingkan dengan dewa-dewi yang mereka sembah di Babel itu adalah benda mati. Ini yang dilakukan, menunjukkan kebenaran mengenai Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan adalah menunjukkan siapa sebenarnya mereka. Identitas mereka di hadapan Allah itu dikembalikan. Bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Ketika mereka mengalami kesusahan ini, bukan berarti Allah marah, bukan berarti Allah menghukum mereka. Tapi memang Allah ingin membawa kembali umatnya untuk benar-benar menilai kembali siapa itu Allah. Dan pada akhirnya kalau teman-teman baca, Israel akhirnya pulih dari Babel ini. Singkat cerita seperti itu. Dan yang ketiga, menunjukkan cara hidup menurut identitas mereka. Menunjukkan bagaimana seharusnya umat Israel itu hidup. Yaitu bersekutu untuk menyembah Allah dan mempelajari kehendaknya pada hari Sabat di sinagoga. Itu kurang lebih cara-cara yang dilakukan oleh petua-petua Israel. Selanjutnya, kita juga mau belajar dari para rasul. Pengalaman para rasul. Para rasul sendiri pun juga sempat mengalami krisis identitas dan iman. Ini sangat-sangat menarik. Ketika dia mengenal Yesus, dia mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Benar nggak? Bahkan kalau teman-teman lihat di Matius 26, ayat 35, itu bahkan mereka menyatakan siap mati bersama-sama dengan Yesus. Nah, tapi krisis yang mereka hadapi, oleh para murid hadapi, ini mulai memuncak. Ketika apa? Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mati di kayu salib. Pandangan dia tentang bahwa Yesus Mesias menjadi penyelamat, itu hilang. Pandangan mereka tentang, wah, ini dia udah melakukan segala mukjizat, segala macamnya, kenapa harus mati di kayu salib? Nah ini, mereka juga mengalami krisis iman, bahkan juga mengalami krisis identitas. Mereka dikenal sebagai para rasul, murid-murid Tuhan. Tapi ketika Yesus ditangkap, apakah ada para muridnya? Langsung maju ke depan dan menyatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Tidak ada. Tidak ada satupun.
Bahkan mereka lari, mereka bersembunyi, mereka takut. Nah, ini yang kita mau lihat dari para rasul. Sama seperti halnya para orang buangan di Babel. Apa yang mau kita belajar dari para rasul? Pertama, mengenai tentang kebenaran mengenai Yesus. Bagaimana para murid dipulihkan imannya dari sebuah krisis dengan adanya kebangkitan. Kebangkitan Tuhan dari antara orang mati dan penampakan dirinya kepada muridnya itu benar-benar menunjukkan lagi bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dan yang kedua, identitas para murid pun juga dipulihkan lagi. Bahwa apa yang mereka ikuti selama ini, apa yang mereka benar-benar lakukan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, itu benar-benar dibangkitkan lagi kepercayaan dirinya. Nah, yang ketiga adalah cara hidup menurut identitas. Mereka mulai berani untuk mewartakan siapa itu Tuhan. Ini yang kita pelajari. Ada sebuah istilah, ada pelangi di balik hujan. Nah, ini dia. Ada kabar baik di tengah-tengah krisis. Bahwa setiap kita mengalami sebuah krisis, masih ada kabar baik. Kita lanjut lagi tadi. Kita ngebahas tentang kabar baik di tengah krisis. Nah, tadi juga dikatakan bahwa umat Katolik sendiri kadang-kadang juga mengalami sebuah krisis identitas atau krisis iman mereka kepada Allah. Kita sebagai pengikut gereja Katolik kadang-kadang mungkin bingung, itu hal yang wajar. Ataupun ketika ditanya mengenai keimanan kita, kita mulai ragu. Nah, kita belajar dari dua kisah tadi, dari pembuangan di Babel dan para rasul. Tadi ada 3 topik yang selalu diulang. Pertama mengenai tentang kebenaran mengenai Allah. Apa sebenarnya kebenaran mengenai Allah? Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan? Ini ada di Yohanes 3 ayat 16. Ini kalau yang udah RHDR bertahun-tahun, ini menjadi ayat yang katam nih. Yang ketemu boleh mungkin kasih reaction-nya, kasih jempol gitu. Yohanes 3 ayat 16. Boleh, Ronald, bacakan. Bener kan kok ya? Halo, Ronald? Atau enggak Tante Meike, boleh Tante Meike? Boleh, saya bisa. Oke. Oke. Thank you, Ronald. Ya, sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Ya, berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Thank you, Kak Yohanes. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Ini salah satu banyak sebenarnya janji Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Tapi yang mau dinyatakan kebenaran mengenai Allah dalam hidup kita adalah dari sini. Bagaimana kasih Allah yang benar-benar hidup kita. Bagaimana kasih ini benar-benar nyata. Sebenarnya ketika kita jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan ini mulai renggang, atau dengan Allah itu mulai renggang. Dosa menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Ada di Roma 3 ayat 23, cepat saya bacakan bahwa orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini. Tapi bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Dia mengutus putranya, Yesus, untuk mati di kayu salib. Ini menyatakan bagaimana seterpuruknya kita, seberdosanya kita, Allah masih mau bahwa kita kembali untuk mengenal cintanya. Ini yang mau Allah gambarkan di dalam tengah-tengah krisis iman ini atau krisis identitas ini mengenai tentang sebuah kebenaran. Bahwa Allah benar-benar yang harusnya tadi kita nggak layak untuk benar-benar kembali untuk kepada Allah atau untuk mengenal Dia, tapi ini kita dilayakkan kembali. Satu kebenaran ini. Dan yang kedua, identitas orang beriman.
Tadi dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, ini nih. Apakah benar-benar kita telah percaya seutuhnya? Apakah kita benar-benar merasakan Allah sungguh hidup di dalam diri kita? Kalau misalnya teman-teman lihat, orang-orang percaya kepada Allah ini yang menyatakan dirinya di dalam Tuhan, apa yang dilakukan? Simple. Contohnya teman-teman semua yang hadir di sini. Bersekutu. Bahwa teman-teman memiliki sebuah identitas sebagai anak-anak Allah. Yang ada kaitannya sebenarnya dengan cara hidup menurut identitas itu. Mengapa identitas menjadi sebuah hal yang sangat penting? Karena identitas adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apakah teman-teman selama ini sudah melihat dirinya sebagai anak-anak Tuhan? Apakah teman-teman sudah melihat diri teman-teman sebagai anak-anak Allah? Ini sebuah pertanyaan juga. Are we in crisis? Apakah kita menjalankan sebuah PD, sebuah komunitas, ini hanya untuk mengisi waktu luang? Apakah kita benar-benar sungguh mencari Tuhan? Kita tahu kenapa kita disebut sebagai murid-murid Tuhan. Kita tahu mengapa kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita paham betul identitas beriman kita, ini akan terreflek di dalam cara hidup menurut identitas. Cara hidup menurut identitas. Teman-teman tahu Muhammad Gandhi. Ini salah satu gambaran yang sangat-sangat indah. Ketika itu Muhammad Gandhi sedang diwawancara oleh adalah salah satu orang. Orang ini bertanya kepada Muhammad Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Nanti kalau yang nggak kenal Muhammad Gandhi, cari di Google ya, gitu. Ini saya nggak jelaskan siapa itu Muhammad Gandhi gitu. Nah, Muhammad Gandhi ini dari salah satu orang yang sangat terkenal di India gitu. Intinya itu. Dan jawab tokoh Muhammad Gandhi menjawab orang itu, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus, tapi saya tidak suka dengan Kristen Anda. Ini, ketika saya dengar cerita ini, dengan omongan ini, tertampar. Kita seringkali mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita seringkali mengaku sebagai anak Tuhan, rajin ke gereja, rajin ngaku dosa, segala macam. Pertanyaannya, sikap kita sejalan nggak? Mungkin ketika di dalam gereja gitu kan, wah kita terlihat kudus gitu. Benar-benar terlihat mengikuti dengan hikmat, sopan, segala macam, sampai malaikat malu ngeliat kita gitu kan. Wah gila, ini terangnya melebihi. Malu saya ngeliatnya gitu, nih anak benar-benar terang banget gitu kan. Siapa yang ngajarin dia seperti ini gitu. Nah ketika di luar gereja, baru pulang gereja gitu kan, cuma mobilnya disalip dikit, boro-boro nyerempet gitu ya. Wah langsung klakson, langsung maki-maki, langsung marah-marah gitu kan. Sekarang gantian, setan yang heran. Ini siapa? Siapa yang ngajarin dia gitu kan? Siapa yang ngajarin dia seperti itu gitu kan? Nah ini mungkin seringkali kita mengaku diri sebagai anak Tuhan tapi tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ini sebuah pertanyaan. Are we in crisis? Balik lagi. Krisis dalam hidup kita kadang diperlukan. Nah ini sebuah dilematis. Kenapa kadang diperlukan? Untuk melihat bahwa krisis yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibanding kasih Allah kepada kita yang begitu besar. Saya kembali ke cerita ketika saya mengalami sebuah krisis iman.
dan identitas sebagai anak-anak Allah. Ketika saya aktif di PD, wah saya bisa bilang ke papa mama, almarhum papa, ke almarhum mama gitu, mama masih ada gitu. Papa, mama, adik-adik saya coba untuk kayak rajin berdoa, contoh segala macam. Ketika papa divonis kanker paru-paru, ini menurut saya krisis dimulai. Saya mempertanyakan banyak hal. Saya mulai meragukan, aduh, ini bagaimana ya? Karena waktu saya awal pelayanan, papa dan almarhum papa juga bukan orang yang aktif lingkungan, bukan aktif gereja. Memang sejak dia sakit, mulai lebih rajin berdoa, mulai rajin rosario. Tapi ada satu perkataan yang saya tidak pernah sangka-sangka keluar dari papa. Ketika itu lagi makan, setelah makan, papa manggil, Vic, papi mau ngomong, aku manggil beliau papi mau ngomong sama Vicky. Ketika itu saya cuma ada ketakutan, tidak berpikir apapun. Takut disuruh berhenti pelayanan, iya, takut. Banyak hal takutnya karena papi cukup orangnya serius. Apalagi saat itu papi membuka dengan kata-kata, papi tahu Vicky masih pelayanan sampai saat ini. Di pikiran saya langsung, wah, ini gue disuruh berhenti pelayanan, disuruh atau enggak mempertanyakan hal-hal yang lain. Selanjutnya, papi saya ngomong, Vic, papi mau minta satu hal. Keadaan kita mungkin tidak mudah ke depannya. Mungkin akan makin sulit. Tapi satu hal yang papi minta dari Vicky, jangan pernah berhenti pelayanan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan jangan pernah mempertanyakan mengapa ini harus terjadi. Di situ saya nggak bisa bilang A, saya nggak bisa bilang B, saya hanya menangis. Keraguan saya, iman saya mulai luntur. Tuhan teguhkan, Tuhan jawab melalui Papa. Ini teman-teman, krisis boleh ada, tapi jangan sampai krisis itu menjadi sebuah hal yang menghambat kita. Jangan fokus pada masalah atau krisisnya, tapi lihat pada Tuhannya yang besar dalam hidup kita. Are we in crisis? Apakah kita di tengah-tengah masalah? Apakah kita di tengah-tengah sebuah krisis? Teman-teman yang bisa jawab, dan ingat kembali bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup teman-teman. Sekian dari saya, semoga apa yang didengar, disampaikan, bisa meneguhkan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.